Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Ryan Flamingo, bek muda yang sedang naik daun di Eredivisie, dikaitkan dengan Timnas Indonesia sedang berjuang di Liga Champions. Doni Tripamungkas mundur dari Timnas U20 usai gagal di Piala Asia. Netizen salahkan Indra Syafri. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Ryan Flamingo, bek muda yang sedang naik daun di Eredivisie, dikaitkan dengan Timnas Indonesia sedang berjuang di Liga Champions. Nama Ryan Flamingo kini menjadi sorotan di kancah sepak bola Eropa, khususnya di Eredivisie. Bek muda berusia 22 tahun ini tampil impresif bersama PSV Eindhoven, klub raksasa Belanda yang kini tengah bersinar di Liga Champions. PSV sukses melaju ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Juventus dengan agregat meyakinkan 3-1. Performa gemilang Ryan Flamingo di lini pertahanan menjadi salah satu kunci kesuksesan PSV dalam kompetisi elit Eropa tersebut. Penampilan solid Ryan di Eredivisie dan Liga Champions membuatnya menjadi buah bibir di kalangan pengamat sepak bola, termasuk di Indonesia. Tidak hanya karena kemampuannya dalam bertahan yang luar biasa, tetapi juga karena fakta bahwa Ryan memiliki darah keturunan Indonesia. Buyutnya berasal dari Suriname yang memiliki ikatan historis dengan Indonesia, sehingga secara garis keturunan, Ryan bisa berpotensi menjadi pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Ryan Flamingo memiliki postur ideal untuk seorang bek tengah, dengan tinggi badan mencapai 1,87 meter. Ia dikenal sangat tangguh dalam duel udara, baik saat bertahan maupun saat membantu serangan dalam situasi bola mati. Tidak hanya kuat secara fisik, Ryan juga menunjukkan kecerdasan dalam membaca permainan dan memiliki teknik bertahan yang sangat baik. Inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi lini pertahanan Timnas Indonesia di masa depan. Perjalanan karir Ryan di dunia sepak bola dimulai di FC Utrecht, sebelum akhirnya direkrut oleh PSV Eindhoven pada musim panas 2024. Kepindahannya ke PSV bukan tanpa alasan. Klub sebesar PSV melihat potensi besar dalam diri Ryan, yang dinilai mampu menjadi tembok kokoh di lini belakang mereka. Sejak bergabung, Ryan langsung mendapat kepercayaan dari pelatih untuk bermain di tim utama dan terus menunjukkan konsistensi di setiap penampilannya. Bukan hanya di Belanda, pesona Ryan juga menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Banyak penggemar yang berharap PSSI segera bergerak cepat untuk melakukan pendekatan dan mengajukan proses naturalisasi. Apalagi, Indonesia saat ini sedang membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang untuk menghadapi ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Dunia dan kompetisi internasional lainnya. Ryan sendiri tidak menutup kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia. Ia beberapa kali menunjukkan kedekatannya dengan Indonesia melalui unggahan di media sosial. Bahkan, ia sempat terlihat mengunggah foto dengan latar bendera Indonesia yang membuat para penggemar semakin antusias dan berharap proses naturalisasi bisa segera terwujud. Ketertarikan publik Indonesia terhadap Ryan tidak lepas dari performanya yang impresif di lapangan. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, Ryan bisa memberikan warna baru dalam permainan Timnas Indonesia. Ia diyakini mampu membawa mentalitas dan kualitas permainan ala Eropa yang lebih taktis dan disiplin dalam bertahan. Namun, perjalanan untuk menjadi pemain naturalisasi tentunya tidak mudah. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati, mulai dari proses administrasi hingga keputusan akhir dari sang pemain sendiri. Ryan perlu mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Meski demikian, banyak pihak yang optimis bahwa Ryan akan memilih Indonesia sebagai negara yang akan ia bela di kancah internasional. Apalagi, Ryan memiliki ikatan emosional dengan Indonesia dan sering menunjukkan kepeduliannya terhadap budaya dan masyarakat Indonesia. Dukungan besar dari para penggemar sepak bola tanah air juga bisa menjadi motivasi bagi Ryan untuk segera mengambil keputusan tersebut. Kehadiran Ryan Flamingo di skuad Timnas Indonesia tentunya akan membawa dampak yang sangat positif. Tidak hanya memperkuat lini belakang, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia untuk terus berjuang dan bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Selain itu, keberadaan pemain yang merumput di Eropa juga dapat meningkatkan citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Kini, harapan publik sepak bola Indonesia tertuju pada Ryan Flamingo. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan Ryan memilih untuk membela Timnas Indonesia,
bukan mustahil ia akan menjadi pemain kunci dalam perjuangan Indonesia di kancah internasional. Apalagi, dengan target ambisius untuk lolos ke Piala Dunia, kehadiran pemain berkelas seperti Rian akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat berarti. Saat ini, yang bisa dilakukan para penggemar hanyalah menunggu keputusan akhir dari Rian dan berharap yang terbaik. Apakah Rian akan memilih Indonesia sebagai tanah perjuangannya di pentas internasional? Semua masih menjadi misteri. Namun, apapun keputusannya nanti, Rian Flamingo telah menunjukkan bahwa ia adalah talenta muda yang layak diperhitungkan di kancah sepak bola dunia. Doni Tripamungkas mundur dari timnas U20 usai gagal di Piala Asia. Netizen salahkan Indra Syafri. Kegagalan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 menyisakan kekecewaan mendalam. Setelah gagal melangkah ke babak perempat final, kabar mengejutkan datang dari kapten tim, Doni Tripamungkas, yang disebut-sebut memilih mundur dari timnas U20. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Doni dikenal sebagai pemain andalan dan pemimpin di lapangan. Perjalanan timnas Indonesia U20 di Piala Asia kali ini memang tidak berjalan mulus. Setelah bermain imbang tanpa gol melawan Yaman di laga terakhir fase grup, Indonesia hanya mampu finish di peringkat ketiga grup C. Meskipun unggul selisih gol dari Yaman, hasil tersebut tidak cukup untuk membawa mereka melangkah ke babak selanjutnya. Kekalahan dari Iran dan Uzbekistan sebelumnya membuat skuad Garuda Muda gagal meraih tiket ke perempat final. Kegagalan ini pun menuai berbagai reaksi dari publik dan netizen. Banyak yang meluapkan kekecewaan mereka di media sosial, dan tidak sedikit yang menyalahkan pelatih Indra Syafri atas strategi yang dinilai kurang tepat. Menurut mereka, taktik yang digunakan selama fase grup tidak mampu mengeluarkan potensi terbaik para pemain, sehingga Indonesia gagal bersaing di level Asia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keputusan Indra Syafri dalam rotasi pemain dan taktik bertahan yang dinilai terlalu pasif. Netizen berpendapat bahwa strategi tersebut membuat lini serang Indonesia kurang tajam dan kesulitan mencetak gol. Apalagi, dengan materi pemain yang cukup potensial, publik berharap Indonesia bisa tampil lebih agresif dan mengejutkan lawan-lawannya. Di tengah kekecewaan atas kegagalan tim, keputusan Doni Tripamungkas untuk mundur dari timnas U20 semakin menambah kehebohan. Sebagai kapten tim, Doni dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan selalu tampil maksimal di setiap pertandingan. Namun, setelah laga terakhir melawan Yaman, terlihat jelas raut kecewa di wajah Doni. Ia tampak emosional saat meninggalkan lapangan, yang kemudian memunculkan spekulasi bahwa dirinya ingin mundur dari timnas U20. Alasan utama di balik keputusan tersebut bukan semata-mata karena kekecewaan atas hasil yang diraih. Doni Tri sebenarnya sudah berada di ujung masa baktinya bersama timnas U20. Usianya yang telah mencapai batas maksimal untuk kategori U20 membuatnya tidak lagi bisa memperkuat tim di level ini. Seandainya Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025, Doni sebenarnya masih bisa bermain. Namun, dengan kegagalan ini, perjalanannya di timnas U20 resmi berakhir. Tidak hanya Doni, beberapa pemain lain juga harus mengucapkan selamat tinggal pada timnas U20 karena faktor usia. Tony Firmansyah dan Aditya Warman juga dipastikan tidak bisa lagi memperkuat tim di level ini karena telah mencapai usia 20 tahun. Begitu pula dengan Jens Raven, penyerang keturunan Belanda Indonesia yang usianya akan melewati batas kategori U20 pada Oktober mendatang. Meski begitu, peluang karir internasional mereka belum benar-benar tertutup. Mereka masih bisa melanjutkan kiprah di level U23 atau bahkan menembus skuad senior jika mampu menunjukkan performa yang impresif. Pelatih U23, Gerald Vandenburg, kini tengah mempersiapkan tim untuk berbagai ajang penting, termasuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Dengan pengalaman yang mereka dapatkan di level U20, para pemain ini diharapkan bisa bersaing untuk mendapatkan tempat di tim yang lebih senior. Keputusan Doni Tri untuk mundur dari timnas U20 memang menjadi akhir dari sebuah era, namun juga membuka peluang bagi pemain-pemain muda lainnya untuk mengambil alih peran kepemimpinan di tim. Meski perjalanan mereka di Piala Asia U20 2025 tidak berjalan sesuai harapan, pengalaman berharga yang didapatkan di turnamen ini akan menjadi bekal penting untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Kegagalan ini tentunya menjadi pelajaran bagi timnas Indonesia U20 dan jajaran pelatih. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ada, baik dari segi taktik, mental, maupun persiapan fisik pemain. Kritik dan masukan dari publik bisa menjadi bahan introspeksi untuk membangun tim yang lebih solid dan kompetitif di masa mendatang. Meski kecewa,
Doni Tri Pamungkas tetap mendapat apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya selama membela timnas U20. Ia berhasil menjadi kapten yang menginspirasi rekan-rekannya dan selalu tampil penuh semangat di lapangan. Perjalanan karirnya di level internasional masih panjang, dan bukan tidak mungkin kita akan melihatnya bersinar di timnas U23 atau bahkan skuad senior di masa depan. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.